saya tidak boleh untuk melakukan analisa untuk misalnya kayak apa ya, orang-orang yang pemain film Bollywood, Hollywood, ya karena mereka udah terbiasa untuk berekspresi. Makna dari komunikasi ya kalau secara verbal itu cuma 7%. Tetapi kalau dari voice-nya 38%, dari body language-nya 55%. That's why kita mendingan ngambil porsi dari suara sama body language dong. Which is body language itu termasuk dengan si facial expression. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita jamelin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Hari ini kita akan bahas kemampuan manusia yang katanya cuma muncul sepersekian detik, tapi bisa bikin kita tahu tentang lagi bohong atau kita lagi takut, lagi deg-degan atau pura-pura sok kuat gitu. Nah itu ilmunya namanya micro expression. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Mbak Monica Kumalasari. Terima kasih kehadirannya Mbak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya Mbak Mirna. Jadi sebenarnya profesi Mbak Monica ini apa sih? Oke. Profesi saya adalah kalau misalnya sering lihat yang saya post tuh, saya melakukan analisa gestur dan mikroekspresi untuk pejabat-pejabat publik. Nah, ya itu pasti di roasting tuh. Asik. Dilihat mikroekspresinya gitu ya. Misalnya kayak apakah menyampaikan ungkapan duka cita ini pada saat bencana itu tulus atau hanya pencitraan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian saya juga menjadi tenaga ahli ya untuk beberapa kasus. Sering sih kepolisian sekarang juga sudah menggunakan tenaga ahli untuk ini. Begitu juga dengan KPK begitu ya. Terus kemudian jadi kecuali kita menganalisis kasus begitu ya. Saya juga bagian dari Asosiasi Psikologi Forensik gitu ya. Terus kemudian microekspresi ini digunakan juga dalam konteks sekarang juga marketing, branding dan sebagainya menggunakan microekspresi. Jadi kayak misalnya kalau ada ya produk baru launch gitu. Apakah benar nggak ini benar diterima masyarakat atau tidak? Apalagi kalau misalnya endorser, ya kan? Ya itu jujur apa enggak? Nah kan kelihatan di situ. Nah sekarang gitu ya gestur dan mikroekspresi juga digunakan untuk analisa seleksi untuk pejabat di eselon 1 dan 2 up di satu kementerian tuh udah pakai. Oke. Terus kemudian juga atase ke luar negeri. Nah, itu seleksinya juga menggunakan analisa ini juga. Analisa itu. Nah, awalnya itu tebak-tebak ekspresi suami atau pacar dulu nih lagi bohong atau enggak atau gimana tuh? Enggak, sampai tertarik ke bidang ini. Jadi waktu itu 2015 gitu ya, ada dari Paul Ekman Internasional itu datang ke Indonesia untuk memberikan training ini gitu ya. Terus kemudian mereka memilih ada 2 orang ya bersama dengan saya, terus 3 orang lah untuk boleh mengambil license untuk ilmu ini dari Paul Ekman Internasional. Jadi waktu itu saya terus ke Manchester untuk belajar. Dan mendapatkan dan mendapatkan license. Nah, pada saat itu pas kalau nggak salah lagi Jokowi sama Ahok untuk naik mau pilkada ya DKI. Nah, jadi televisi lagi butuh gitu, makanya ilmu ini terus kemudian karena saya baru pulang gitu, jadi langsung naiklah ininya untuk digunakan untuk di konteks melihat debat presiden dan sebagainya seperti itu Mbak. Gitu. Nah tapi serunya lagi gitu ya sekarang ini kan di tahun itu kan ilmu mikroekspresi kalau kita lihat biasanya kalau dari video terus habis itu kita lihat sendiri ekspresinya gimana gitu ya. Terus kemudian kalau sekarang kita sudah mengembangkan dengan mesin dengan engine sendiri sehingga misalnya ya kita interview nih by Zoom gitu. Itu udah bisa masuk ke engine kami, habis itu keluar tuh ada grafiknya gitu. Pakai AI gitu jadi dianalisa gitu. Nah, kita lebih advance lagi sekarang gitu karena
kami punya mesin yang disebut dengan bioresonance, itu keluaran dari Jerman gitu ya. Yang ini bisa mendeteksi apakah manusia itu emosi-emosinya. Jadi ini udah dalam konteks yang lebih advance lagi. Misalnya apakah keluar kayak setelah kan kita menggunakan ampul-ampul dan itu pakai spesimen DNA kita, itu akan terlihat gitu. Apakah seseorang itu misalnya dia lagi marah, dia lagi di-betrayed, terus dia lagi di-cheated atau dia lagi merasa di being used by any other person seperti itu Mbak gitu. Dan ini bisa dilakukan juga dengan spesimen itu untuk klien-klien saya di luar negeri gitu. Jadi Itu apa yang diambil tuh spesimennya? spesimen DNA, ada darah. Berarti DNA itu merespon kalau kita lagi Betul. di Yes. betrayed, di Iya. cheated on gitu. Yes, jadi di tempat saya itu justru yang saya keep adalah if I want to talk with you, Ya. so saya bisa lihat sedang apa yang terjadi padamu di spesimenmu itu, spesimen DNA-mu. Itu pada berapa bulan tuh berlakunya tuh? Itu masih terus. Itu terus. Oh jadi misalnya itu tuh kayak misalnya kita diambil samplingnya itu kayak sejarahnya dari dulu kita pernah diapain orang, sakit hatinya iya. gitu. Jadi bahkan kan itu terlihat bila mana kita memiliki, jadi emosi kita itu kan trap di dalam organ tubuh kita. Oh gitu. Termasuk dengan keturunan ya, segala emosi yang diturunkan dari genetik kita. Itu gimana coba caranya? Manusia aja hidup ada polanya. Ini kalau ngomongin ini kita nggak ngomongin micro expression. Ini tadi yang lebih advance dari micro expression yang sekarang ini kita lakukan dengan cara itu. Gitu. Kayak misalnya kayak gini luka ya. batin gitu yang diturunkan. Iya, luka jadi batin itu terlihat dan itu bisa dibersihkan karena kita pakai coding, Mbak. Loh, dibersihinnya dengan terapi atau obat atau apa tuh? Enggak pakai obat ya, tetapi pakai jadi komunikasi sel. Jadi ada kode, jadi ada frekuensi tertentu, frekuensi rendah pastinya yang dia bisa berinteraksi dengan si spesimen atau manusianya itu sendiri. Gitu. Oh, seru ya. Jadi kayak misalnya nih neuro language apa tuh? jadi gitu neuroscience lah gitu ya. Jadi ini digunakan kalau untuk medical doctor, mereka menggunakan ini untuk menterapi orang-orang yang alergi gitu ya, terus kemudian anak-anak yang ADHD gitu dan sebagainya gitu. Tetapi mereka memiliki ampul-ampul psikologis bahkan melihat apakah emosi itu dibawa dari dalam kandungan kah? Kok hebat banget sih? Jadi kalau misalnya nih dirimu, misalnya dirimu klien aku nih, ya kan, terapi kan, terus bahkan bisa nggak sih orang kan kadang-kadang gini, dia datang dengan gue nggak tahu masalah gue apa. Betul. Nggak bisa ngomong sama sekali. Oke, tidur aja langsung pakai ampul. Kita lihat codingnya. Ampul apa sih maksudnya? Kita tuh punya ada ampul-ampul yang dia relates dengan si emosi tertentu atau misalnya kode-kode ampul tuh cairan gitu. Ampul tuh cairan, jadi ini teknologi dari Jerman, luar biasa, pokoknya luar biasa banget. Jadi kayak misalnya dirimu nggak bisa ngomong, iya benar. Gue nggak tahu nih Mbak, gue masalah apa, tapi gue tahu gue punya masalah, tapi gue nggak bisa ngomong. Oke, just lay down di situ, terus aku ambil darahmu, ambil darah tujuannya adalah untuk ini adalah spesimen, just in case nanti kamu tidak bisa datang ke tempatku. Nah, kemudian si tubuh dengan si darahnya ini, dengan si alatku ini dilihat, dia resonate nggak antara si tubuh dengan si darahnya ini. Kalau nggak resonate, there is something. Apa? Kan harusnya sama dong antara darah yang dikeluarin dari tubuhmu dengan si tubuh ini sendiri ketika kita melakukan deteksi. Nah, kalau nggak berarti kenapa? Oh, ada yang disebut dengan kayak black ampul. Nah, apa tuh? Energy black gitu. Hah? Maksudnya kayak kalau misalnya kita kayak kena tenun gitu? Yes. Oh bisa? Bisa. Udah ada teknologinya ya, nggak usah ke dukun lagi teman-teman. Ini makanya kita bilang tuh dukun modern kayak gitulah. So kayak misalnya dirimu kan tadi udah ya, oh ini nggak bisa, aku resonate dulu, diberesin dulu, terus habis itu baru dilihat problemmu apa sih? Ya udah, tinggal pakai si ini alat. Oh problemmu adalah kamu itu misalnya greed for money, ternyata kamu serakah sama duit gitu. Kok keren sih? Enggak, tapi kalau misalnya ampul-ampul ini berisi emosi ini bisa nggak sih ditransferkan kayak misalnya dukun nih? Bisa. Hah?
Bisa. Serius? Jadi gini ya, ini bahasa noranya adalah gini. Apakah misalnya gitu, kalau misalnya kita ngelihat dukun itu ada santet, ada pelet, Ya, ada juga ampul yang tersedia begitu. Batasannya sekarang ini. nurani. Yes. Iya. Dukun juga nurani batasannya kan. Gitu. Oh, jadi misalnya orang yang sedih terus kita bisa kasih dia ampul buat dia bahagia. Ya, bisa dia happy. Tapi itu Nah, addicted kita ngelihat nggak? dulu dong sedihnya kenapa? Oh, beresin dulu sedihnya. Beresin dulu sedihnya, gitu. Keren banget sih, Dok. Terus kayak misalnya dirimu tidak ada, misalnya dirimu lagi traveling di luar. Mbak gue ini kayak gini kenapa ya gitu. Iya. Oke, aku pakai DNA-mu, aku buka kan kayak komputer gitu. Aku lihat what's going on you. Oh, kamu abis ketemu sama siapa tadi? Kok What? yang muncul citet? Gitu. Meskipun kita lagi di sana, tapi ini nyambung gitu. Nyambung. Kayak ada kuantum fisiknya Yes. juga. Interesting. Ini sekarang ngomonginnya mikroekspresi ya. Oke, balik lagi ke mikroekspresi. Kalau yang pas Zoom tadi kan kelihatan oke, ini lagi bohong atau bahagia tuh dia ngukur AI-nya tuh dengan kayak crowfit kita sampai kemana, Iya. smiling lines kita sampai kemana gitu. Oke, Atau jadi gimana? kan sebenarnya gini, mikroekspresi adalah manusia itu ya punya sekitar 43 muscle di wajah, ya kan? Dan muscle kita itu dia terregulasi dengan emosi apa yang kita rasakan. Nah, sehingga ketika kita ngerasain happy, Iya. maka muscle-nya ikut dong. Nah, itu munculnya kalau yang namanya mikro, jadi ada 3 jenis nih, emosi mikro, makro, sama subtle. Kalau mikro munculnya cepet banget, 0,1 detik. Ya, terus kemudian kalau yang makro ya jelas lah, kita ada kamera, gitu ya, Iya. udah jelas. Nah, kalau subtle ini emosinya campuran, atau misalnya dia mau dia sedih tapi kemudian gua tahu bahwa di depan kamera, so aku harus tetap terlihat happy. Nah, jadi beberapa emosi yang muncul secara bersamaan. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai microekspresi itu adalah kan berarti dia muncul sesaat. Nah, misalnya saya punya ya video deh yang sering saya analisa nih, gitu ya. Itu kan langsung aku masukin ke engine-ku, ya. Terus kemudian loh, kenapa muncul pada saat misalnya dia mengatakan waktu itu apa sih yang misalnya bantuan BLT ya, udah ada, udah siap datanya. Tapi kok kenapa dia muncul fear? Lah, kenapa fear kalau duit lo udah ada, udah siap dibagi? Fear apakah dia menjaga sesuatu di belakang kah? Atau ada skenario apakah? Gitu. Oh gitu. Jadi dilihat dulu emosi apa yang secara dominan muncul, terus kita ini sesuai nggak dengan konteksnya? Kalau ataupun kayak misalnya dia mengatakan, ini microekspresi itu aku pakai banget waktu kasus Sambo. Wah, iya, itu gimana tuh? Ya kan? Nah, jadi saat itu aku adalah pengamat untuk media, bukan menjadi saksi ahli di pengadilan. Jadi kadang-kadang fungsiku kadang jadi saksi ahli di pengadilan, kadang juga pengamat di media. Di Nah, media. kita ngikutin kan berbulan-bulan. Yang aku lihat adalah interaksi antara hakim, jaksa, terdakwa. Itu dilihatin terus ya dengan si ilmu ini. Maka pada saat hari pengumuman Ya. penetapan ini Tersangka. jadi apa namanya, pidana, bukan itulah, mau dihukum apa, Oh, iya. gitu ya. Oke. Jadi waktu itu Vonis. vonis, ya ampun, ya benar vonis, makasih ya. Jadi waktu itu dibilang gini, jadi ahli hukum pidana udah bilang belum pernah ada kejadian di pengadilan negeri Jakarta Selatan, nanti di selatan kan ya, gitu. Itu hakim berani menjatuhkan vonis hukuman mati. Paling-paling cuma seumur hidup, Iya. gitu kan? Nah, dia bilang nggak akan. Jadi kalau kita ngelihat story-nya bahwa selalu seperti itu, maka kita bilang ya udahlah, paling mentok-mentok apa? Seumur hidup, ya kan? Nanti ada potongannya. Ada potongan dan sebagainya. Terus gini, karena saya ngeliatin ekspresi hakim selama berapa bulan ini, Ya. saya bilang enggak. Kali ini hakimnya pasti berani untuk berbeda. Gitu dong. Nah, akhirnya dari hasil analisaku setengah jam sebelum pengumuman, Ya. aku bilang sini kamera. Gue mau bilang dulu nih yang ala Monica ya, kira-kira apa ininya yang akan dijatuhi hukumannya apa gitu. Terus saya bilang di situ, kalau menurut ilmu mikroekspresi dan gestur yang selama ini
saya ikut ngamatin selama menurut aku ini hakimnya berani untuk menjatuhkan hukuman mati. Udah dong, udah direkam kan, gitu. Abis itu posting aja ini aja dong, dinaikin aja up di TikTok gitu kan ya. Aku naikin. Terus aku udah ditelepon sama media, Mbak take down deh, gila loh, kita aja lagi bikin tagar save hakim ini gitu kan ya, gitu. Ya enggak, kalau gue kan pakai ilmu gitu, maksudnya untuk melihat validitas ilmu kita dipakai buat apa, ya ini dong areanya untuk kita lakukan ini. Terus enggak, gue nggak mau, Mbak ya ampun lo udah deh, semua udah pada bilang take down. Akhirnya saya take down, tapi saya masih punya buktinya lah, jamnya ada kan. Terus habisnya diputuskan kan hukuman mati. Walaupun habis itu masih banding dan sebagainya. Kesitunya mah ya udahlah. Iya, beda lagi. Tetapi pada saat itu kira-kira hakim akan berespon apa sih? Nah gitu Mbak. Ya, itu salah satu yang bisa. Kalau yakin banget akan ada hukuman mati kan gini, keluar. Tidak ada satu single parameter yang bisa dipakai untuk melihat hakim akan memutusin gimana. Tetapi perjalanan ketika dari awal sampai dengan akhir, itu perjalanannya berbulan-bulan, dan saya punya buktinya. Pada saat si ini berespon begini, hakimnya gimana gitu. Itu menurut aku hakim itu keren banget. Pada saat misalnya dia pada saat membuat si Ricky Rizal gitu ya, terus ya, kamu nggak takut keluargamu di kampung. Aduh, itu keren. Itu adalah ilmu yang aku pelajari dari Paul Ekman, bagaimana caranya supaya orang itu akhirnya ngaku. Nah kan kalau ngaku itu, kalau di verbal kemungkinan tidak ngaku, tetapi non verbalnya bocor. Nah mikro ekspresi ini adalah untuk melihat kebocorannya ada di mana gitu. Wah, ini seru banget ya ilmunya ya. Nah contohnya ya, kan si Paul Ekman tuh bilang ada 7 emosi yang bersifat universal. Bersifat universal tuh artinya apa? Mau orang Jawa, orang Amerika, Cina, semua sama. Laki perempuan sama. Anak kecil, orang tua sama. Nah, inilah yang terlihat di mikroekspresi. Jadi mikroekspresi itu bersifat universal. Cuman ada lagi nih, saya tidak boleh untuk melakukan analisa untuk misalnya kayak apa ya? Orang-orang yang pemain film Bollywood, Hollywood. Ya karena mereka udah terbiasa untuk berekspresi. Oh jadi itu malah nggak ketahuan kalau orang aktor gitu? Bisa ketahuan, tetapi karena dia udah berganti-ganti ekspresi kan, sesuai dengan apa yang lagi dia perankan gitu loh. Jadi ya capek sih. Ya sebetulnya bisa juga. Belum lagi kalau misalnya kondisi orang itu suntik botox. Mikroekspresinya nggak keluar, ya. Atau kondisi psikologis yang patologis itu juga begitu. Tetapi kalau misalnya kayak contohnya adalah botox gitu ya. Botox. Tapi kan botox durasinya cuma 6 bulan. Habis itu tetap masih bisa kelihatan. Tapi luar biasanya Tuhan kita itu adalah tidak hanya terlihat dari mikroekspresi. Kalau mikroekspresi kan bersifat general, tetapi masih ada kanal lain yang bisa kita lakukan untuk melihat orang ini jujur atau bohong. Ya, antara lain kalau tadi kan dari facial expression yang diantaranya ada mikroekspresi. Tetapi bisa juga dilihat dari body language. Body language-nya seseorang gitu. Misalnya pada saat dia ngomong apa, dari kaki dan sebagainya begitu ya. Terus dilihat dari apa? Dari suara. Ya. Terus mulai dari verbal style dan verbal language-nya. Jadi ada 5 kanal yang bisa dilihat. Jadi kalau misalnya, jadi gimana kalau misalnya kita by phone, bisa nggak? Ya ada kan suara bisa. Suara tuh bisa kan, bisa juga lagi dilihat. Betul. Jadi yang dibaca apa? Yang dibaca adalah emosinya, bukan kayak suara apa tandanya bohong, enggak sih gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang bohong kira-kira apa? Kira-kira orang tersebut adalah stuttering misalnya suaranya gitu ya. Terus kemudian ada jeda atau pause. Nah, ada emosinya apa nih seperti itu gitu, Mbak. Tapi kalau orang yang tenang aja itu malah nggak bisa kebaca. Kebaca juga. Kebaca juga. Justru nggak ada beda antara orang yang tenang dengan orang yang banyak ngomong juga. Oh gitu. Tapi dalam kondisi yang sekarang nih, kalau yang udah lebih advance lagi, makanya saya bilang kalau orang diem aja kita bisa lihat lagi dari spesimennya itu gitu. Spesimennya ampul-ampul itu tadi ya. Gitu. Oke. Pernah ketemu nggak dengan orang yang susah dibaca? Waktu kasus si
Ratna Sarumpait. Oh, yang Ya kan? habis oplas. Yang habis oplas gitu ya. Nah itu kan juga dia mukanya udah beragam treatment gitu. Jadi udah kesampingan lah, jangan lihat dari mukanya gitu kan. Berarti bisa lihat lagi dari voice, dari yang lain-lain itu gitu. Jadi ada nggak orang yang tidak bisa dianalisa? Ada cara sih sebetulnya, karena 5 kanal tubuh manusia itu semuanya bisa dianalisa gitu. Kalaupun kita tidak mendapat, ya misalnya waktu kasusnya siapa, Ratna Sarumpait gitu ya, saya bilang ya udah nggak usah pakai facial expression, pakai yang lain dari body language-nya, dari suara dan sebagainya gitu. Jadi mengesampingkan yang satu itu. Kalau dari orang-orang pemerintahan nih, pejabat, politisi, itu yang susah dianalisa siapa? Yang kayaknya pinter banget menyembunyikan keadaan. Jokowi? Tapi gini, karena semakin banyak ini ya, kalau Jokowi itu kan kita kalau mau menganalisa mikroekspresi kita mesti ngelihat dulu baseline-nya dia. Nah kalau Jokowi kan terbiasa ngangkat alis, gitu. ya kan? Kita lihat berarti itu diabaikan karena apa? Dalam konteks biasa dia ngangkat alis gitu, ya. Terus misalnya wapres, apa? Matanya kan selalu ini kedip, jadi blinking rate-nya dia itu lebih daripada orang biasa, sehingga kita bilang ini kesampingin deh. Padahal kalau dalam konteks orang biasa itu kita bilang nih apa nih, kayaknya ini yang disebut dengan apa? Kita mesti lihat kalau normalnya di luar normal berarti dia stres kan. Orang tuh kalau blinking rate-nya meningkat karena orang stres kan gini, ya kan? Nah. Salah satu ciri orang bohong adalah tidak spontan. Kalau tidak spontan berarti tidak mikir, ya kan? Tetapi kalau orang muncul kayak cognitive loading, mikir, nah ada apa nih? Kan harusnya spontan aja. Iya kalau semuanya jujur, ya spontan-spontan aja. Nggak ada yang perlu untuk dipikir atau di re-engineering begitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa? Jokowi gitu. Ya mesti tahu aja sih. Akhirnya kan kita setelah beliau itu tampil gitu ya, kita tahu baseline-nya apa. Hal tersebut kita kesampingkan gitu, Mbak. Terus ajarin dong tentang ngebedain ekspresi. Misalnya ada tanda paling kecil yang sering muncul waktu orang nggak jujur tuh gimana? Apakah dari matanya, sudut bibir? Kan gini, tidak ada satu anggota tubuh yang kalau misalnya saya kedip-kedip maka tandanya saya bohong. Jadi ini merupakan sesuatu yang kedipnya di sini, di suaranya kayak apa. Jadi itu merupakan satu kesatuan gitu, Mbak. Jadi manusia tuh bukan Pinocchio yang kalau bohong maka hidungnya langsung mancung terus warna merah gitu. Nggak seperti itu. Jadi nggak ada satu tanda pun. Tapi yang bisa kita lihat adalah emosinya. Nah, ada psikolog di Amerika yang dia melakukan research ya, dia bilang gini, kalau pasangan ya yang datang ke klinik gua, jadi kan kalau pasangan datang ke kliniknya si psikolog itu kan nunggu nih couples yang mereka mau konseling untuk pernikahan mereka. Terus ada kamera dia pasang. Kalau itu mereka berinteraksi terus kemudian ada ekspresi yang disebut dengan kontem. Kontem itu satu ujung bibir either, coba dirimu Mbak. Apa? Either kiri atau kanan naik sedikit. Nah, oke. Coba lihat. Kalau kayak gini nih, enak nggak? Nggak. Hah? Aneh kan? Dan itu munculnya, dia angkuh. Tanpa diajarin aja kita sepakat bahwa kalau orang nggak enak, nah itu yang disebut dengan kontem. Kontem itu adalah merasa bahwa saya itu lebih superior than you gitu. Maka dia bilang gini, kalau mereka datang terus salah satu ketika berkomunikasi itu ada kontem, gue jamin pasti buntut-buntutnya mereka cerai gitu. Jadi dengan sesimpel itu makanya dia bilang ternyata kalau dirunut lagi kita bisa melihat ya ternyata dalam relationship itu kita tuh nggak boleh saling merendahkan. Siapapun manusia kalau direndahkan dia pasti akan sakit hati. Nah itulah dia bilang gue cuma ngelihat dari situ doang.
Oke, selain itu dari interaksinya. selain itu apa lagi Apalagi ya? contohnya? Nah, jadi kalau misalnya nih tadi dalam kondisi konten, misalnya aku gini deh, aku habis masak gitu ya. Ya. Aku bikin brownies. Mbak Mirna, aku habis bikin brownies nih, cobain dong gitu. Terus dia nyobain, terus dia bilang gini, gimana? Enak nggak? Enak kok. Nah, muncul 0,1 detik. Aku bilang enggak, dia pasti nggak jujur. Nah, itu yang paling gampang sih. Oh gitu. Uh-uh. Jadi bibir tuh paling gampang ya untuk dibaca ya. Untuk dibaca. Tapi the whole emosi yang 7 yang universal itu paling banyak kelihatan dari mata. Kayak misalnya, apakah seseorang tulus apa enggak ketika dia menyampaikan statement tertentu atau dia tersenyum, ya kan? Nah, yang paling gampang terlihat ada kalau kita nih paling gampang ngelihat orang tulus atau enggak dari mata ya. Katanya kan mata adalah jendela jiwa. Nah, maka ada otot di sekitar mata yang disebut dengan di sini yang disebut dengan obiculus oculi namanya. Jadi kalau dia tuh tersenyum dari dalam, maka dia akan kayak gini. Jadi nih matanya kecil kan, terus dia kayak membentuk donat mata, kayak gitu Mbak. Nah, berarti dengan dia tersenyum kayak gitu, maka di sini kan akan naik nih. Jadi kayak ada cakar ayam. Iya, itu yang terus harus pipi harus naik juga. Nah, kalau kita kan cakar ayam dihilangin ya. Iya, dihilangin lah. Kalau dibotoks kan. Mau oplas saya. Loh, padahal gini, penelitian yang dulu bilang orang yang tulus itu kalau dia ketawa itu dilihat ada crossfitnya. Padahal ternyata gini, penelitian sekarang mengatakan bahwa ternyata semua manusia di atas 40 ada crossfitnya. Jangan sedih gitu. Jadi nggak dilihat dari situ, tetapi dilihat dari si obiculus ini yang tadi kayak donat mata, sehingga mata kita menjadi kayak kecil, terus ini naik kayak tempel. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang berbaik hati tapi dia cuma mainin di bibir atau mulut aja, yaitu namanya social smile. Senyum karir, Kak. Senyum karir. Gitu. Jadi orang yang defensif misalnya ditanya selingkuh apa enggak itu akan ketawanya kalau ekspresinya seperti apa? Oke, kalau orang defensif ya, berarti kalau dari gestur dulu dia akan kelihatan dia akan mundur dong. Mundur. Karena terhadap objeknya dia akan tidak, saya berjarak nih dengan itu, gitu kan. Nah, kalau orang defensif berarti apalagi yang muncul? Berarti ada muncul, kalau defensif kan ada fear kan? Iya. Nah, muncul nggak fear itu di wajahnya? Apa tuh tandanya fear? Oke, tanda takut. Kalau dirimu takut gimana, Mbak? Apa ya? Nah, soalnya gini nih, aku tidak mau nyontohin di wajahku karena aku adalah analis dan bukan pemain watak. Gitu. Jadi aku nggak bisa nyontohin nih Mbak gitu, tapi fear ini naik terus ini ketemu kayak gitu-gitulah. Kaget gitu. Kaget gitu Mbak. Kalau yang tanda I'm so blessed padahal I'm so stressed gimana Mbak? Oke. Stres itu bisa terlihat dari kalau misalnya dari wajah ya. Dia stres, maka yang akan muncul adalah kok ada fear juga. Atau tergantung nih konteksnya apa. Ataukah stres itu munculnya jadi blinking rate-nya meningkat. Dia stres tapi kemudian matanya kedipannya ini kan lebih biasa cepat, ya. Dia kemudian kedipannya lebih cepat gitu. Atau dia kelihatan kayak orang ya kan? Terlihat. Jadi alis kita itu akan berespons, akan terlihat bagaimana emosi kita. Jadi mata sama alis tuh kelihatan banget. Jadi makanya kan kita kalau dandan salah bikin alis udah kelar. Ya kan? Ada yang kelihatan orang jadi galak banget. Nah, ada tuh tukang yang bikin eyebrow, dia bilang dia kenapa laris banget gitu. Karena dia bisa bikin alis lo itu jadi hoki. Nah, kira-kira kalau hoki kan mukanya muka happy dong. Jadi nggak kelihatan mungkin kayak gitu kayak Angry Bird gini. Kalau Angry Bird kan jadinya kelihatannya anger melulu. Kalau anger ya berarti nggak hoki. Nah, itu sih sebetulnya. Kita ada beberapa video statement public figure nih. Boleh nggak Mbak Monica jelasin how to read between the lines? Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan langkah-langkah kita. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Oke, ini kan mau bilang ya kan, Bahlil sama Raja Juli tobat nasuha gitu. Kan ini adalah satu suggestion, tapi yang muncul kenapa banyak fear?
Dia ngomong gini ngeri-ngeri sedap loh. Iya. Gitu. Kayak garuk-garuk muka gitu tadi Enggak, ya. ini kelihatan nih, Fir kan di sini. Oh, Fire di Nah, dari situ kan ketika mulut mengatakan tobat nasuha, tetapi ternyata wajahnya nggak sinkron. Gitu ya kan? Ya. Nah, atau kalau kita ngelihat lagi, itu kan tadi dari ekspresi wajah. Kalau kita misalnya ngelihat dari gestur gitu ya. Kalau orang bilang, "Iya, saya sudah selama masa pemerintahan saya sudah melakukan perubahan yang besar." Coba. Tapi enak nggak? kecil. Iya, tapi kecil. Kan saya sudah melakukan perubahan yang besar. Perubahan yang besar berarti yang jujur yang mana? Yang tangan. Oke. Karena kan gini di risetnya si Mahribi mengatakan bahwa makna dari komunikasi ya kalau secara verbal itu cuma 7%. Tetapi kalau dari voice-nya 38%, dari body language-nya 55%. That's why kita mendingan ngambil porsi dari suara sama body language dong. Which is body language itu termasuk dengan si facial expression. Nah, kalau facial expression oleh Dr. Paul Ekman, guru besar saya itu dikatakan bahwa yang paling tidak bisa disembunyikan. Jadi bisa nggak sebetulnya kita menahan mikroekspresi? Nggak bisa, karena yang memberikan instruksi dari otak, dari amigdala ya, dia berfungsi meregulasi emosi itu lebih cepat keluar daripada logiknya begitu. Ini satu video lagi. Ya, Bu, kuat ya, Bu ya. Jangan jadi sedih saya, Bu. Enggak. Iya, Ibu gini aja, Bu. Udah, Ibu kehilangan motor, insya Allah bantuan motor dari saya bantuin pribadi buat Ibu ya. Insya Allah motornya bisa Ibu pakai buat usaha lagi. Oke, ini kalau masyarakat awam apa yang di ini? Nanti aku tinggal ini, Oke, gimana? Kalau aku sih ngelihatnya nggak tulus ya. Karena dia nggak menempatkan dirinya sejajar dengan si ibu itu tadi berdirinya. Dia tetap itu yang disebut dengan proximity-nya. Proximity-nya, kedekatannya tidak kelihatan tulus gitu. Tidak dekat. Padahal kalau orang berempati, maka apa? Pastinya lebih dekat, lebih rendah, memposisikannya sejajar gitu. Benar. Lulus ya. Terus tadi dari ekspresi wajah, ada yang ngelihat nggak? Dibuat-buat tuh apa? Nah, kan banyak permainan alis nih. Iya, dia. Kalau alis itu banyak dilakukan itu untuk apa? Untuk penegasan. Gitu. Kenapa harus menegaskan? Ya kan? Ya udah, kalau emang mau menyatakan empatinya, ya nyatakan aja, nggak usah diteges-tegesin gitu. Nggak usah ditegesin mau ngasih motor gitu ya? Emang apa sih motor ya? Tuh bantuan motor. Iya, nanti saya kasih motor ya dari uang saya pribadi. Oke, tunggu sebelum closing. Aku punya penasaran aja nih. Aku kan suka orang film kan, sering nonton film. Kenapa ya film-film itu kalau hero itu yang ditutupin matanya nih, kayak misalnya Batman, Robin gitu kan. Terus kayaknya matanya ditutupin. Tapi kalau misalnya penjahat itu kenapa mulutnya yang ditutupin ini segini, kayak kita gunain bandananya terus pas mau ngerobing bank gitu cuma tinggal diatasin gitu. Itu ada ilmu. Kan tadi gini, kalau hero yang ditutupin adalah matanya tuh biasanya. Tapi kita lihat juga kan banyak yang cenayang atau paranormal juga ada yang pakai kacamata hitam dan nggak mau ditutup, ya kan gitu. Soalnya kalau mata itu kan adalah jendela jiwa nih, ya bisa di reading lebih gampang melalui mata. Kalau dalam konteks si hero tadi, atau dia mata juga mungkin ada konteksnya, misalnya ya banyak hal yang bisa dilihat dari mata gitu. Tetapi kenapa kalau orang jahat yang ditutup adalah di ini, di sininya. Ya kan untuk melakukan aksinya dia tetap harus bisa harus tetap bisa ngelihat gitu. Kalau yang ditutup di sini adalah memang bagian ini adalah gampang banget untuk dilihat emosinya, tetapi harus ada yang ditutup kan. Jangan semuanya menjadi bare face gitu. Ya kalau mata tidak memungkinkan gitu, maka yang ditutup adalah di bagian ini. Setidaknya tidak terlalu jelas siapa orang yang bersangkutan, begitu aja sih Mbak. Kan dia nggak mungkin apapun sebetulnya ya, makanya kan yang ditutup
kayak itu kan cuman mata aja. Iya, kalau yang penjahat kan Hannibal Lecter juga pakai gag gitu kan. Jadi kayak apa sih ilmunya, emang ada ilmunya atau emang karena film aja? Seseorang merasa kalau kita aja kalau pakai masker, kalau kita berada di tempat publik ya lebih pakai masker, kita merasa lebih secure seperti itu. Oke. Closing. Nah, Mbak Monica, terima kasih udah ngajarin kita soal mulut bisa bohong, tetapi wajah lebih Wajah, jujur. lebih jujur. Ekspresi muncul duluan, baru logika Betul. sempat nyusun yang akan nyusun rasionalnya. Dan membaca wajah bukan untuk menuduh, tapi supaya kita lebih peka, lebih empatik, lebih ngerti terhadap orang lain. Gitu ya. Jadi kita belajar mikroekspresi sebetulnya kalau bisa melihat orang jujur atau tidak itu bonus. Tetapi yang paling utama adalah kita memahami, bisa berempati dulu pada orang lain gitu. Oke. Kalau komunikasi itu dapurnya hubungan sosial, maka micro-expression itu kayak baunya minyak panas kecium duluan sebelum gorengannya matang. Betul. Terima kasih Mbak Monica, sampai ketemu di Tahu Bulat berikutnya.